Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Nurtisna Ekawati, Angkatan 30, Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja. Mengapa topik kompensasi ini sangat penting untuk dibahas? Dalam kesimpulan kami, aset perusahaan yang paling berharga adalah tenaga kerjanya. SDM merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan operasinya. Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, sangat tidak mungkin jika tanpa sumber daya manusia. Sehingga kenapa itu adalah karyawan adalah aset perusahaan yang paling berharga. Kemudian poin kedua adalah kompensasi itu merupakan sumber pendapatan, merupakan penerimaan yang diperoleh karena pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Yang ketiga adalah salah satu teori motivasi keadilan, yaitu menyebutkan orang akan termotivasi untuk mempertahankan keseimbangan antara apa yang mereka rasakan sebagai kontribusi mereka dan imbalan mereka. Sehingga kompensasi dan motivasi ini sangat erat kaitannya dalam perjalanan suatu perusahaan. Selanjutnya akan kami dipaparkan di sini adalah pengertian terkait kompensasi. Ada dua yang kami angkat, yaitu definisi kompensasi dari Gary Dechler 2015. Kompensasi adalah semua bentuk bayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan yang timbul dari hubungan kerja mereka. Pengertian oleh Mondi dalam Hasibuan tahun 2012 disebutkan, kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan. Jika dari dua pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa kompensasi adalah merupakan imbalan balas jasa yang diterima oleh pekerja karena telah memberikan kontribusi kerja kepada perusahaan di mana tempat dia bekerja. Selanjutnya adalah komponen utama kompensasi karyawan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Untuk kompensasi finansial ini dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung maupun kompensasi tidak langsung. Pengertian kompensasi langsung di sini adalah kompensasi yang langsung dirasakan oleh penerimanya. Yang bisa kita ketahui yaitu antara lain gaji, tunjangan, dan insentif. Kalau untuk kompensasi finansial tidak langsung, yaitu kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh karyawan. Ini biasanya berupa benefit dan service. Antara lain yaitu uang pensiun, fasilitas olahraga, derma wisata, seperti family gathering. Untuk kompensasi utama karyawan yang kedua yaitu kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial tersebut yaitu terdiri atas kepuasan dari pekerjaan itu sendiri dan kepuasan dari lingkungan pekerjaan itu sendiri. Indikator-indikator kompensasi yang kita ketahui ada beberapa, yaitu upah dan gaji, insentif, tunjangan, dan fasilitas. Dari empat itu memiliki pengertian yang berbeda. Kalau upah dan gaji ini yaitu pembayaran yang ditetapkan secara periodik. Jadi dalam
pengertian ini, upah atau gaji pada umumnya dikaitkan dengan upah atau gaji pokok yang diterima oleh pegawai. Berbeda dengan insentif. Artian insentif di sini diartikan yaitu sebagai alat perangsang atau pendorong yang diberikan secara sengaja kepada pekerja, sehingga menimbulkan semangat dalam diri pekerja itu yang lebih besar untuk berprestasi dalam organisasi. Kemudian adalah tunjangan. Seperti kita ketahui bahwa tunjangan itu merupakan penghasilan atau pendapatan yang diberikan oleh organisasi yang berupa uang atau barang maupun jaminan sosial. Berbeda lagi dengan fasilitas. Fasilitas dimaksud adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati oleh pegawai, baik hubungannya langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Nah, di sini itu kalau fasilitas yaitu kayak fasilitas kerja, lingkungan kerja, tempat seperti komputer, lingkungan kerja kita sekitar, kelengkapannya, itu juga sebagai fasilitas. Nah, dalam menentukan suatu kompensasi, ini HRD perusahaan harus memiliki dua pertimbangan. Perusahaan bisa kurang bayar kompensasi, ataupun kadang perusahaan apakah saya harus membayar lebih. Nah, dua pertimbangan ini harus diperhatikan. Kurang itu juga tidak baik, terlalu berlebihan itu juga tidak menguntungkan. Jika perusahaan akan kurang bayar itu dapat berefek pada pekerja atau pegawai merasa diperlakukan tidak adil. Dengan kondisi seperti itu akan membuat karyawan stres sehingga kinerja turun. Kinerja turun, tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Berbeda jika perusahaan membayar terlalu berlebih. Ini pun tidak baik karena akan tentunya biaya perusahaan tidak akan terkendali. Lebih besar pasak daripada tiang. Di sini juga akan menurunkan daya saing perusahaan. Dari dua hal tersebut, sehingga perusahaan harus menciptakan suatu sistem kompensasi. Sistem kompensasi ini, perusahaan harus mempertimbangkan antara lain visi dan misi perusahaan, tujuan bisnis, dan strategi pengelolaan SDM yang kompetitif. Hal-hal tersebut ini tidak bisa dilepaskan dalam kita menciptakan suatu sistem kompensasi. Visi perusahaan apa harus diselaraskan dengan tujuan bisnis, tentunya dengan strategi pengelolaan SDM yang kompetitif. Seperti kita ketahui bahwa pendekatan dasar untuk penetapan tingkatan bayaran dibagi menjadi dua, yaitu bisa pendekatan berbasis pasar, juga metode evaluasi jabatan. Untuk pendekatan berbasis pasar ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil. Mereka melakukan dengan strategi yang sederhana, yaitu survei gaji secara formal dan informal. Survei gaji ini untuk menentukan berapa yang dibayarkan oleh pasaran tenaga kerja yang relevan untuk tenaga kerja tertentu. Formal dan informal artinya kita bisa melihat kanan kiri perusahaan sejenis berapa mereka menggaji untuk tenaga kerjanya. Bisa melihat dengan informasi yang di website atau hasil survei. Itu untuk menentukan apakah perusahaan telah memberikan
gaji yang wajar yang berlaku di pasaran. Berbeda dengan pendekatan dengan menggunakan metode evaluasi jabatan. Metode evaluasi jabatan di sini adalah perbandingan pekerjaan secara formal dan sistematis untuk menentukan nilai suatu pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lainnya. Kalau selanjutnya adalah tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi ini dapat dikatakan sebagai salah satu motivasi atau merangsang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Ini tujuan kompensasi menurut Wetter and Davis dalam Wibowo 2012. Tujuan kompensasi ada 8 poin yang kami ajukan saat ini, yaitu 1. Ikatan kerjasama. Ikatan kerjasama yaitu pemberian kompensasi akan terjadi sebuah kerjasama formal antara majikan juga karyawan. Dengan mengerjakan tugas dengan baik, sedangkan perusahaan majikan wajib membayar kompensasi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sehingga di sini pada intinya adalah berdasarkan dari pelaksanaan perjanjian. Jadi suatu ikatan kerjasama di mana perusahaan harus membayarkan sesuai dengan apa yang mereka janjikan dan pegawai harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan. Untuk tujuan kompensasi yang kedua adalah kepuasan kerja. Dengan adanya balas jasa, karyawan memenuhi suatu kebutuhan status sosial, fisik, dan juga egoistiknya sehingga dapat memperoleh kepuasan kerja dan juga jabatannya. Yang ketiga adalah pengadaan efektif. Pengadaan efektif di sini adalah program kompensasi ditetapkan cukup besar. Pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan dapat lebih mudah. Tujuan kompensasi yang keempat adalah motivasi. Motivasi di sini adalah balas jasa dapat memberikan cukup besar manajer akan mudah untuk memotivasi bawahannya. Dengan besarnya kompensasi atau kompensasi yang optimal, ini manajer lebih dapat memotivasi bawahannya agar bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan lebih baik lagi. Untuk stabilitas karyawan, program kompensasi atau prinsip adil dan layak serta eksternal konsisten yang kompetitif dapat memberikan adanya suatu stabilitas karyawan yang lebih terjamin karena adanya suatu turnover yang relatif kecil. Jika karyawan kompensasinya sudah memadai, maka berpengaruhnya pada turnover pegawai yang sangat minim, relatif kecil. Selanjutnya adalah disiplin. Tujuan kompensasi meningkatkan disiplin yaitu dengan adanya suatu pemberian balas jasa yang cukup besar, maka mampu menghadirkan adanya disiplin ilmu bagi segenap karyawan yang semakin baik. Mereka dapat menyadari serta mentaati suatu peraturan yang berlaku. Tujuan kompensasi selanjutnya adalah pengaruh serikat buruh. Pengaruh serikat buruh ini adalah kompensasi berpengaruh pada serikat buruh dapat dihindarkan dan juga karyawan mampu untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya. Semakin baiknya kompensasi, maka
serikat buruh, hubungannya dengan perusahaan dapat dengan baik dan konflik dapat dihindarkan, dan harapannya karyawan lebih mampu berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Terus tujuan kompensasi yang terakhir yaitu pengaruh pemerintah. Pengaruh pemerintah di sini yaitu salah satunya program kompensasi ini adalah pelaksanaan sesuai amanat undang-undang perburuan yang berlaku. Hal ini biasanya terkait tentang batas upah minimum. Maka intervensi pemerintah mampu dihindarkan dengan melaksanakan undang-undang sesuai ketentuan, maka terpenuhinya ada hak dan kewajiban perusahaan dan pegawai. Asas kompensasi di sini kami ada 3, yaitu asas adil, 2 adalah asas layak dan wajar, yang ketiga adalah memotivasi. Adil di sini artinya adalah besar kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan. Asas kedua layak dan wajar, dalam artian suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya. Meskipun tolak ukur layak sangat relatif, perusahaan dapat mengacu pada batas kewajaran yang sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah dan aturan lain secara konsisten. Yang ketiga adalah asas memotivasi. Asas memotivasi di sini yaitu kompensasi diharapkan dapat memotivasi pegawainya untuk lebih produktif, lebih disiplin, lebih semangat, dan berkinerja maksimal. Sistem pembayaran kompensasi ada 3, sistem waktu, sistem hasil, dan sistem borongan. Sistem waktu di sini diterapkan berdasarkan standar waktu kerja, yaitu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Pembayaran kompensasi kedua ini berdasarkan sistem hasil. Sistem hasil ini ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, per meter, per liter, atau kilogram. Sehingga kita hitung berdasarkan output yang dihasilkan. Kalau sistem pembayaran kompensasi yang ketiga itu kita sebut sebagai sistem borongan. Sistem borongan di sini adalah menetapkan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Di awal kita akan menghubungkan kompensasi dengan motivasi. Selanjutnya kita akan mempelajari definisi motivasi. Motivasi menurut Greenberg dan Brown dalam Wibowo 2012 dinyatakan bahwa motivasi itu merupakan serangkaian proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan menjaga perilaku manusia menuju pada tercapainya tujuan. Berbeda dengan definisi motivasi oleh Mathis dan Jackson dalam Supriyadi 2015. Motivasi adalah hasrat di dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu tindakan. Jika dipadukan di sini, dapat disimpulkan motivasi merupakan suatu dorongan yang mengakibatkan seseorang itu mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam
membentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa yang kita ketahui tentang teori-teori motivasi antara lain ada teori pengharapan. Teori pengharapan di sini pemberian kompensasi berdasarkan keterampilan akan memotivasi karyawan. Sebab dalam teori pengharapan dikatakan bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk menggerakkan usahanya dengan lebih baik lagi apabila karyawan merasa yakin bahwa usahanya akan menghasilkan penilaian prestasi yang baik. Kita ketahui tentang teori kebutuhan Abraham Maslow. Abraham Maslow di sini dalam teorinya mengetengahkan bahwa tingkat kebutuhan yang berbeda kekuatannya dalam memotivasi seseorang melakukan suatu kegiatan. Teori prestasi Achievement McLaren. Teori ini mengklasifikasikan motivasi berdasarkan akibat suatu kegiatan berupa prestasi yang dicapai, termasuk juga dalam bekerja. Jika dihubungkan dengan sistem kompensasi dan motivasi di sini, beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu besar kecilnya kompensasi yaitu merupakan suatu ukuran terhadap prestasi karyawan. Sehingga apabila sistem kompensasi yang diberikan suatu perusahaan cukup dirasa adil untuk karyawannya, ini akan mendorong karyawan untuk lebih baik dalam melakukan pekerjaannya dan lebih bertanggung jawab atas masing-masing tugas yang diberikan perusahaan. Dan beberapa teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka faktor kompensasi ini berpengaruh terhadap motivasi pegawai yang tentunya dapat berimbas pada kinerja pegawai. Dari hal-hal tersebut diharapkan HRD cukup mampu melihat bahwa penentuan sistem kompensasi ini sangatlah penting bagi kelangsungan suatu perusahaan. Baik buruknya sistem kompensasi akan mempengaruhi kelanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat positif bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.